Pemirsa, intens investigasi, mengejutkan, dan kembali mengundang tanda tanya besar. Di tengah panasnya isu yang terus mengaitkan nama Aura Kasih dan Ridwan Kamil, kini muncul satu sosok lain yang tiba-tiba ikut terseret dalam pusaran cocoklogi netizen. Ya, nama ahli spiritual Ki Pranalewu mendadak ramai dibicarakan. Usai sebuah foto lama dan komentar netizen dianggap memiliki kemiripan dengan Aura Kasih. Namun benarkah dugaan itu? Ataukah hanya potongan masa lalu yang kembali diseret ke masa kini? Tak hanya soal foto, Ki Pranalewu juga mengaku pernah memberi peringatan langsung kepada Ridwan Kamil, bahkan jauh sebelum isu ini mencuat ke publik. Lantas, peringatan seperti apa yang pernah disampaikan? Bagaimana pula tanggapannya soal foto-foto kebersamaan Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Eropa yang terus dijadikan bahan cocoklogi? Dan di tengah semua itu, bagaimana pula buka suara selebgram Safa Marwah yang belakangan namanya ikut disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bermula dari komentar netizen yang menyamakan sebuah foto lama miliknya dengan sosok Aura Kasih, foto tersebut pun sontak kembali viral dan menyeret nama Ki Pranalewu ke dalam pusaran cocoklogi yang tengah panas dibicarakan publik. Ya, tidak sedikit netizen menyebut Ki Pranalewu mirip dengan Aura Kasih. Bahkan, keduanya diduga memiliki hubungan saudara. Lantas Ki Pranalewu sebelumnya telah membantah dan memberikan bantahannya terkait dugaan tersebut. Ia menyebut tidak ada hubungan saudara dengan Aura Kasih. Untuk menanggapi hal tersebut, ahli spiritual ini pun menegaskan jika kemungkinan hal itu bermula dari foto lamanya saat pertama kali terjun ke dunia entertainment sekitar belasan tahun silam. Ki Pranalewu bercerita, di masa itu ia memang berambut panjang, bertubuh atletis, dan memiliki postur wajah yang dinilai mirip oleh sebagian netizen. Namun tentu salah besar jika mengaitkan sosok Aura Kasih dengannya. Lantas, seperti inilah klarifikasi lengkap dari Ki Pranalewu terkait foto lama yang ramai disamakan dengan Aura Kasih. Kenapa lo samain gue sama Aura Kasih? Hah? Mentang-mentang ada kasus sama RK itu 2024 udah pernah saya ingetin di DM. Tapi DM saya dicuekin. Akhirnya keungkap kan masalahnya. Makanya lain kali, ini buat yang ngerasa pejabat, kalau udah diingetin sama praktisi spiritual, paling enggak ditelaah dulu. Jangan diabaikan. Udah stop, lu pada pulang, main lu kejauhan. Di sini bukan Aura Kasih, di sini Aura serem. Ya mungkin awal muasalnya ketika saya pertama kali terjun di dunia entertain itu 2009-2010. Terus karena rambut saya panjang, gondrong sampai sekarang. Terus tubuh saya juga masih atletis, masih oke, nggak seperti sekarang agak melar dikit. Jadi mungkin disamakan karena postur wajah dan rambut yang sama. Karena foto-foto itu sudah ada sekitar belasan tahun yang lalu. Mungkin viralnya sih sekarang gitu loh. Jadi mungkin dikaitkan dengan Aura Kasih. Ya pemirsa, selain klarifikasi soal fotonya yang dimiripkan, seperti dalam klarifikasinya yang beredar di sosial media, Ki Pranalewu juga mengaku jika sebelum kehebohan ini sudah lebih dulu mengirimkan pesan peringatan melalui DM Instagram kepada sang mantan gubernur. Pasalnya sebagai seorang ahli spiritual dan seorang yang mempelajari ilmu falakiyah, Ki Pranalewu merasakan hal yang tidak bisa dipelajari orang yang tidak mendalaminya. Maka tak heran ia merasakan dan menyebut akan adanya tanda-tanda bahaya yang pada berpotensi mengarah pada masalah. Tapi seperti diceritakan pula dalam klarifikasinya, direct message yang dilakukannya tak mendapatkan jawaban.
Untuk itu ia pun juga berpesan kepada tokoh publik lainnya untuk mendengar jika telah diingatkan. Selain sebagai bentuk kehati-hatian, juga berpotensi mengurangi datangnya bahaya yang mengancam. Jadi ketika saya lagi scroll Instagram, pada saat itu kebetulan saya melihat kok seperti akan ada masalah karena saya mempelajari ilmu falakiyah, ilmu perhitungan. Otomatis saya coba nih kalkulasikan apakah benar apa yang saya firasatkan dengan apa yang saya hitung ini berkorelasi atau enggak. Ternyata ada korelasinya. Saya ulangin sampai beberapa kali, bahkan sampai saya dimimpikan. Akhirnya saya memberanikan diri, dan juga bukan hanya RK aja yang saya DM. Kebetulan ada beberapa politisi sampai pengacara itu ada yang saya DM. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini, dan karena mungkin tidak diindahkan, ya kejadiannya seperti yang tertera di berita. Ya, Ki Pranalewu, selain meluruskan soal foto lama yang kembali viral kepada awak media kemarin, juga sempat angkat bicara dan menanggapi ramainya cocok logi ala netizen terkait foto-foto kebersamaan sang mantan gubernur dengan penyanyi Aura Kasih. Ramai disebut-sebut sempat berlibur di Eropa berdua karena berbagai fotonya yang tersebar di sosial media. Menurut Ki Pranalewu, apa yang dilakukan netizen sejatinya hanyalah bentuk praduga, sesuatu yang bisa saja benar, namun juga sangat mungkin keliru. Ia juga menegaskan, yang benar-benar mengetahui fakta sebenarnya adalah pihak-pihak yang menjalani kehidupan tersebut, bukan publik yang hanya melihat potongan gambar dan menyusunnya berdasarkan asumsi. Ki Pranalewu juga mengingatkan, jika cocok logi tersebut tidak benar, maka justru bisa jatuh pada ranah fitnah. Cocok logi, karena gini, netizen ini kan sebenarnya memiliki sesuatu hal yang disebut dengan istilah praduga. Ya bisa benar, bisa enggak. Tapi kan kembalikan lagi, yang tahu dan menjalani itu kan orang-orang yang bersangkutan. Kalaupun memang betul, ya bisa jadi karena itu satu kebetulan yang memang tidak disengaja dilihat oleh para netizen. Kalaupun salah, ya jatuhnya kan fitnah. Ya kembali lagi, itu hak dari setiap orang mau hidup seperti apa atau memiliki benda seperti apa. Ya kalaupun dikasih, ya berarti kan syukur alhamdulillah. Kalaupun nggak dikasih, ya bisa aja dia beli, ya kan kita nggak pernah tahu. Atau dia jalan-jalan ke Eropa sekalipun kan bisa aja pakai duitnya sendiri, bukan dibayarin orang, ya kan. Menutup keterangannya, Ki Pranalewu juga menyampaikan doa agar permasalahan yang tengah dihadapi Ridwan Kamil bisa segera menemukan jalan terbaik. Menurutnya, apa yang kini terjadi sudah masuk ke ranah yang lebih besar dan hanya pihak-pihak terkait yang benar-benar memahami duduk persoalannya. Ia pun mengingatkan publik agar tidak mudah melabeli, tidak berlebihan menghakimi, serta menyerahkan segala proses kepada waktu dan Yang Maha Kuasa. Yang jelas seperti tadi sempat saya bilang, ini sudah masuk ranah politik. Yang mengetahui lebih dalam kan yang bersangkutan. Kita hanya sebagai analis yang menyimak segala suatu peristiwa yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang. Kalaupun ini berhubungan dengan karir, ya kembalikan lagi. Kalau orang sudah mengakui kesalahan, ya kenapa harus kita korek-korek kembali? Karena kan saya juga sudah pernah menyampaikan, jangan sampai melabeling seseorang dengan sebutan hal-hal yang sifatnya tidak baik. Karena apa? Karena kita hidup tidak pernah tahu satu detik ke depan. Bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita saat ini. Karena ketika Allah sudah membolak-balikan satu kehidupan seseorang, bisa aja saat ini kita menghina orang lain, bisa jadi di kemudian hari kita yang jadi terhina daripada orang yang kita hina. Sudah, serahkan aja sama yang di atas. Setelah Ki Pranalewu,
Kini giliran Safa Marwah buka suara. Bagaimana tanggapannya soal namanya dan aura kasih yang sama-sama dikaitkan dengan Ridwan Kamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, dalam kasus dugaan perselingkuhan ini, selain nama Ki Pranalewu, nama selegram Safa Marwah juga turut tertarik ke peredaran. Juga dikaitkan warganet karena diduga memiliki beberapa keterkaitan, diantaranya adalah soal motor mewah, miliknya yang dianggap mirip dengan sang mantan gubernur, sehingga dianggap sebagai wanita simpanan Ridwan Kamil, Safa Marwah, dengan tegas menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui dan tidak ingin ikut dalam cocok logi yang dibuat netizen. Ia bahkan menyebut jika tudingan itu diarahkan kepadanya, maka publik telah salah alamat karena ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Ridwan Kamil. Respon aku sih, ya coba tanya netizen aja deh, aku no komen soalnya aku nggak tahu sama sekali. Kan netizen yang suka cocologi. Dugaan itu kan muncul kan? Ya kalau ke aku sih kalian salah alamat karena aku betul-betul nggak ada hubungan apapun, nggak ada diberi apapun oleh beliau gitu. Jadi kalau untuk menuduh aku itu kalian atau menyeterin aku tuh salah alamat banget. Safa Marwah juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya masih menjalin komunikasi dengan RK. Ia mengakui komunikasi terakhirnya hanya terjadi pada tahun 2021 silam dan itu pun semata-mata hanya untuk menyampaikan pesan dari Lisa Mariana. Selebihnya, Safa menegaskan tidak ada komunikasi lanjutan, tidak ada hubungan pribadi, dan ia pun menuturkan merasa sangat dirugikan karena cap negatif, fitnah, bahkan isu berbasis AI yang menyebut dirinya hamil atau menikah siri. Mereka udah nggak ada komunikasi. Terakhir kapan Kak? Terakhir di 2021 yang soal Lisa Mariana hamil. Terakhir komunikasi dengan Bapak RK di 2021 yang aku kan Lisa Mariana minta tolong kepada aku buat sampai ke beliau kalau dia hamil. Ya komunikasi terakhir dengan Bapak Ridwan Kamil yaitu menyampaikan Lisa minta bantuan buat bilang ke Bapak RK kalau dia hamil karena dia nggak dibales katanya chattingnya Bapak Ridwan Kamil. Buruk nih sama nama baik kamu nih yang sudah dibangun bertahun-tahun. Iya buruk banget, buruk sekali. Karena melakukan aja enggak tapi dicap lakon, dicap aneh-aneh. Simpanannya Ridwan Kamil. Apalagi ada AI yang gosip-gosip aku udah hamil sama Ridwan Kamil. Aku komunikasi sama Ridwan Kamil, parah banget sih itu AI. Pemirsa, setelah bantahan tegas dari Safa Marwah, kini sorotan beralih ke sosok Atalia Praratya. Bagaimana sikap Atalia saat akhirnya hadir langsung di agenda sidang cerainya bersama Ridwan Kamil dan apa yang dibaca pakar ekspresi dari raut wajah serta pernyataannya di hadapan media, pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya pemirsa, seperti juga telah kita ketahui bersama, jika pada Atalia sempat hadir pada sidang cerainya yang digelar di Pengadilan Agama Bandung 31 Desember lalu. Menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, jawaban anggota Komisi 8 DPR RI ini sudah sangat terstruktur. Dan jika ditanya bagaimana ekspresinya, apakah sedih? Kirdi Putra pun menegaskan seseorang yang sedang terpukul, depresi, atau stres berat tidak bisa bicara dengan mudah dan teratur.
Meski begitu, belum tentu juga kondisi Atalia Praratya baik-baik saja. Kalau ia memang perempuan dewasa yang pintar menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, terkait ekspresi Atalia Praratya yang tersenyum kepada awak media di Pengadilan Agama Bandung saat itu, menurut Kirdi Putra, ekspresi ibu 3 anak itu adalah ekspresi yang wajar kalau ia memang sedang tidak marah atau trauma. Bu Atalia tidak memberikan statement apapun yang berarti. Kalau ditanya kondisi dia gimana, apakah sedih apa segala macam, gini, seseorang yang sedang terpukul, seseorang sedang depresi, seseorang sedang stres berat, nggak bisa bicara dengan mudah, dengan teratur, dan bicara dengan bahasa hukum yang tertata dengan sangat baik. Nggak sesimpel itu. Kalau saya misalnya sedang depresi berat atau saya sedang mengalami trauma segala macam, saya akan serahkan pada kuasa hukum saya untuk jawab. Coba, bukan sesuatu yang terjadi ketika seseorang itu merasa terpukul. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti dia mungkin aja Bu Cinta itu sangat bagus dalam menyembunyikan perasaan dia. Ini ekspresi yang wajar bisa terjadi kalau orangnya sudah tidak shock, tidak trauma, tidak marah lagi, karena datar aja gitu. Dan terlalu lancar untuk seseorang yang tidak praktek hukum misalnya. Atalia seperti juga telah diceritakan sebelumnya, pertama kali bicara di hadapan awak media saat itu, Atalia selain datang juga meminta doa atas semua proses sidangnya dan tegaskan lagi kalau ia dan mantan Gubernur Jawa Barat itu sudah sepakat bercerai. Selain itu, ia juga mengungkap menghadirkan saksi-saksi penting, termasuk kakak kandungnya dan asisten rumah tangga yang diminta memberikan keterangan terkait proses perceraian yang sedang berlangsung. Keterangan ini telah dimasukkan ke dalam berkas persidangan sebagai bagian dari fakta-fakta yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar, kita ingin sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semua pihak. Betul. Saksinya siapa? Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah sudah biasa. Bapak di mana, Bu? Mbak, untuk Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana, Bu? Minta doanya saya pernah terbayarkan ya. Ya, cukup ya, cukup ya. Kata kakak sehat ada ya nak ya. Amin. Ibu. Ya nak ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.